Hai para user dan kaum ibu kaum yang dibanggakan oleh para gay. Seperti di judul video kali ini, gue mau membahas sebuah cerita anime Osama Game The Animation. Salah satu anime yang menurut gue lumayan bagus. Dan ya sudah diadaptasi ke live actionnya. Dan live actionnya sendiri lebih sadis dibandingkan animenya. Ya jelas dong, live action gitu, darah ya darah lah, anime darahnya bentuknya kayak tai kan. Kekurangan anime ini hanya ratingnya saja yang hancur di My Anime List. Dan ya harapan kalau anime ini bakalan ada season 2 nya hampir kecil banget. Ya gimana ya, ratingnya 5 bos. Sedih bet nih. Tapi gue pengen kenalin aja ke kalian anime Osama Game ini yang sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Sebuah anime yang hanya untuk orang dewasa, di mana adegannya penuh dengan adegan seksual dan juga pembunuhannya yang sangat psikopat guys. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke episode yang pertama. Episode 1. Cerita bermula ketika karakter yang bernama Nobuaki yang mendapatkan pesan dari ponselnya. Dia ini akan mati tenggelam karena menolak sebuah perintah dari raja. Nah, ketika tenggelam itu, dia ini bertemu dengan Chiemi. Iya, harus banget gitu ya, bugil itu ha. Yang ada nih si Nobuaki ingat. Nah, ketika si Nobuaki ingin menarik tangannya, tiba-tiba tubuh Chiemi ini mulai berdarah dan anggota tubuhnya mulai terputus-putus guys. Ternyata itu adalah sebuah mimpi buruk dari Nobuaki. Nah, langsung nih kita berpindah di sebuah scene di mana sekolah yang sedang mengadakan perlombaan kelas guys. Nah, di sini kita bertemu dengan karakter Nobuaki lagi. Ketika Nobuaki baru pindah ke sekolah itu, ada cewek cakep yang langsung mengajaknya berkenalan. Cewek tersebut itu bernama Honda Natsuko. Ya kalau lu tahu ya, si Nobuaki ini kayak anak wibu nolep gitu guys di sekolah. Udah adiknya main tukang ngadu ke nyokap gitu. Wah, penuh deh penderitaan hidup lu dah. Tapi untung aja nih ya, teman-teman kelas Nobuaki ini sangat ramah dan baik hati. Bahkan Nobuaki mulai bisa berteman lagi dengan mereka semua guys. Dan dimulailah sebuah permainan Osama. Di pagi harinya seluruh kelas mendapatkan pesan di mana Nobuaki dan Natsuko harus saling berciuman. Serontak sekelas menyoraki Nobuaki dan mengira Nobuaki lah yang membuat pesan tersebut itu. Karena seluruh kelas mengira kalau Nobuaki ini menyukai Natsuko. Di saat ini Nobuaki ini menjelaskan tentang sebuah permainan Osama ini guys. Dan menginginkan semua teman kelasnya agar bisa menghadapi dan selamat dari permainan ini. Serontak semua anak-anak kelas itu tertawa mendengar ocehan dari Nobuaki ini dan tidak percaya tentang sebuah permainan Osama ini guys. Di atap sekolah, Nobuaki ini mengingat tentang mantan kelasnya yang pernah mengalami permainan ini juga guys. Semuanya tewas kecuali dirinya. Nah, di saat ini Nobuaki sudah pasrah dan rela mati karena tidak bisa mengikuti perintah dari raja tersebut guys. Tetapi sebelum 24 jam, Natsuko tiba-tiba menghampiri Nobuaki dan di saat itulah Natsuko mulai menyatakan perasaannya dan mereka berdua mulai berciuman. Tetapi setelah mereka berciuman, Nobuaki mendapatkan pesan kalau teman-teman kelasnya yang lain tidak mengerjakan perintah raja tersebut guys. Di saat genting seperti ini, Nobuaki ini menghampiri salah satu anak kelas yang melanggar perintah raja tersebut guys. Dan benar, anak tersebut itu yang bernama Tsubasa sudah mati secara mengenaskan. Akhirnya, Nobuaki memutuskan untuk mengumpulkan semua anak-anak kelas untuk berkumpul dan menjelaskan kepada mereka bahwa dia ini pernah mengikuti sebuah permainan Osama. Di saat ini semua teman-teman kelasnya menyalahkan Nobuaki dan mengira Nobuaki lah yang membuat perintah itu dan menganggap Nobuaki adalah seorang pembunuh. Di tengah-tengah mereka memukuli Nobuaki, salah satu anak yang memukuli Nobuaki bernama Yuichi mendapatkan hukuman mati berdarah karena melanggar perintah raja. Episode kedua. Perintah raja pun mulai muncul untuk hari selanjutnya di mana Natsuko ini diharuskan untuk berhubungan seks dengan Teruaki. Nah, kejadian tersebut itu membuat kita flashback ke masa lalu Nobuaki, di mana kelas Nobuaki yang dulu itu tidak pernah percaya tentang permainan raja ini. Bahkan menganggap permainan itu hanyalah sebuah lelucon yang dibuat oleh teman kelasnya yang bernama Toyota Hideki. Dan sekaligus perintah raja pertama di kelas itu adalah Toyota Hideki harus menyentuh dada cewek yang bernama Ishii Satomi. Serontak murid kelas tersebut itu menganggap Toyota lah pelaku dari pesan misterius itu. Nah, di hari berikutnya, semua kelas terkejut ketika mendengar Hideki dan Satomi emang benar-benar mati di waktu yang bersamaan guys. Nih, buat kalian ngeyel sih kalau dibilangin berak ya. Akhirnya mereka semua ini mulai takut dan percaya tentang permainan raja itu guys. Dan salah satu murid yang bernama Nakajima Misaki mendapatkan perintah untuk berhubungan dengan cowok lugu yang bernama Daisuke. Yang jadi masalahnya nih bos, Misaki ini adalah pacarnya Sota. Dan Sota ini akan mengancam memutuskan Misaki
mati jika dia berani berkintu dengan Daisuke. Waduh, kalian harus kuat nih, ini NTR garis keras banget Pak Bos. Di hari selanjutnya, satu kelas mendapatkan pesan raja yang berisi Sota ini harus memberikan perintah kepada seseorang. Nah, ketika mendengar Daisuke dan Misaki sudah berkintu, Sota yang emosi dan tanpa pikir panjang langsung memberikan perintah kepada Daisuke untuk menggantung dirinya sendiri dan mati. Nah, karena perintah tersebut itulah Daisuke ini merasa sangat takut dan depresi guys. Tetapi Nobuaki dan Naoya ini berniat untuk menghibur Daisuke dan membuat rencana bermain musik semalaman agar Daisuke tidak punya kesempatan untuk gantung diri guys. Tetapi ternyata hal tersebut itu tetap sia-sia. Daisuke ini tetap gantung diri guys. Dan akhirnya kita balik di mana Natsuko ini memperlihatkan sikap aslinya. Di mana terbongkar sudah tuh, Natsuko ini adalah orang paling bajingan di dalam anime ini. Ya levelnya sama dengan si bajingan dari Tate no Yusai itulah ya. Bahkan dia sempat memfitnah Nobuaki dan menyuruh Mizuki agar memberikan perintahnya ke Nobuaki agar dia mati guys. Di saat Nobuaki hampir dibunuh oleh sebuah perintah Mizuki, Kenta datang dan menyelamatkan Nobuaki. Episode ketiga. Kenta ini bahkan melawan Natsuko karena berani menumbalkan Nobuaki hanya untuk kesenangannya dia sendiri guys. Untungnya di saat itu Mizuki lebih berpihak kepada Nobuaki dan Kenta. Bahkan Kenta berani memberikan perintah raja ke dirinya sendiri untuk mempertaruhkan nyawa demi melindungi Mizuki guys. Nah dari sinilah awal benih-benih maksudnya benih-benih cinta mulai terlahir di antara mereka guys. Dan scene berpindah ke flashback masa lalu Nobuaki setelah kematian Daisuke. Dimana setelah kematian Daisuke, raja memberi perintah untuk membuat sebuah pemilihan guys, dimana orang yang memiliki suara paling sedikit akan dibunuh nih untuk dua orang yaitu Kana dan juga Naoya. Di saat ini Nobuaki benar-benar berusaha keras agar temannya yaitu Naoya tidak kalah. Masalahnya di sini adalah Kana ini rela menjual tubuhnya demi mendapatkan suara terbanyak guys. Ya salah satunya si gendut ini nih seneng banget berak anjing, bisa berkintu sama cewek montok. Emang lu gak kasihan sama teman baik lu malah mikirin ngentang-ngentong anjing lu. Woi pantek, buy one FF. Kuy anjing. Ketika perhitungan suara dimulai, ternyata Naoya berhasil mendapatkan suara lebih banyak daripada Kana. Tetapi karena Kana ini tidak percaya dengan hal itu, dia tiba-tiba terjun bebas dari jendela kelas dan jatuh dengan keadaan yang sangat sekarat guys. Dalam keadaan seperti itu, Kana dilarikan ke rumah sakit. Dan di rumah sakit, Nobuaki terus terang kepada Naoya kenapa Naoya ini bisa menang dari Kana guys. Ternyata Nobuaki ini mengirim sebuah pesan kepada murid yang berpihak kepada Kana agar menyuruhnya memilih Naoya dan berjanji dengan murid tersebut itu kalau dia ini bisa menyelamatkannya dari permainan raja ini. Padahal Nobuaki ini sebenarnya berbohong kepada mereka guys. Oh ya, trik yang bisa dibilang sangat jenius untuk melawan wanita penjual selangkangan Pak Bos. Gak jadi berkintu anjing. Jangan santai-santai dulu. Ternyata Kana meninggal sebelum tengah malam dan hukuman tersebut itu dilempar ke Naoya. Dimana sebelum jam 12 malam Naoya harus bisa berhubungan seks dengan seorang wanita guys. Dan di waktu yang hampir habis tersebut itu hanya ada Naoya, Chiemi dan juga Nobuaki. Dan ya terpaksa banget Nobuaki harus merelakan Chiemi agar bisa berhubungan dengan Naoya demi menyelamatkan teman baiknya tersebut itu guys. Wah, lu bakalan tahu dah NTR tapi masing-masing mereka tidak ada yang mau gitu. Entah itu yang NTR atau yang di NTR-in. Emang gila nih anime. Kalian harus nonton dah, apalagi pas adegan Chiemi ngelepas cancut. Episode keempat. Di saat ini, Kenta, Mizuki, dan Nobuaki berusaha untuk mencari bagaimana cara untuk mengakhiri permainan raja ini guys. Dimana tujuan mereka adalah sebuah desa yang pertama kali memainkan permainan ini. Di tengah perjalanan, Nobuaki ini bercerita bahwa Osama ini bukanlah salah satu dari murid kelas guys. Dan hal tersebut itu dibuktikan dari temannya Nobuaki di kelas sebelumnya yang bernama Nami. Nami ini diberikan perintah oleh raja untuk memberikan perintah kepada dirinya sendiri. Nah, perintah Nami harus dipatuhi seperti perintah raja. Tapi bodohnya, Nami memberikan perintah kepada dirinya sendiri untuk menyentuh sang Osama. Tujuan Nami memang bagus, yaitu untuk mengetahui Osama itu sebenarnya itu siapa. Jika memang benar Osama itu salah satu dari murid kelas. Tetapi sayangnya Osama itu bukanlah salah satu murid dari kelas itu guys. Nah, di saat kepanikan tersebut itu, Nami mulai putus asa dan hukuman untuk Nami adalah dia diberikan kegelapan abadi guys. Atau buta selamanya. Nah, tiba-tiba raja memberikan sebuah pesan kalau Nobuaki ini
akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kepanikan Nobuaki pun bercampur dengan perginya Nami guys. Ternyata hal berharga Nobuaki tersebut itu adalah Nami itu sendiri. Dan ya, Nami ini mati dengan cara masuk ke laut gitu guys. Ya ala-ala kayak kalian kalau pakai baju hijau di pantai selatan gitu lah ya. Sedih pak, sumpah gak lucu anjing. Episode 5. Setelah kematian Nami, karakter misterius tiba-tiba muncul yang bernama Ria guys. Anehnya, Ria ini ingin memainkan Osama Game secara jujur. Tetapi sayangnya perintah raja muncul kembali dan memberikan perintah kepada murid untuk tidak melakukan hal yang tidak perlu guys. What? Apa maksudnya bang? Apa comli sambil nonton gay bang? Gak gitu juga konsepnya goblok. Ternyata hal yang tidak perlu dilakukan tersebut itu adalah memblokir pesan Osama, mematikan ponsel, dan yang paling parah adalah menangis guys. Karena pesan Osama kali ini bisa dibilang adalah sebuah jebakan guys. Di sisi lain kita diperlihatkan dua karakter yang saling mencintai, yaitu Yosuke dan juga Kaori. Yosuke ini adalah orang yang memberitahu Nobuaki jika permainan Osama ini pernah terjadi di sebuah desa guys. Yosuke juga yang mengetahui kenapa Ria itu adalah orang yang sangat dingin dan misterius. Ternyata sikapnya tersebut itu dikarenakan ayahnya sendiri yang pernah memperkosa Ria, sehingga Ria ini sekarang menutup diri ke semua orang. Tetapi sayangnya Yosuke ini adalah orang yang sangat peduli kepada teman-temannya, dan mendengar teman-temannya meninggal, Yosuke ini mengeluarkan air mata dan akhirnya Yosuke pun dihukum dengan cara yang sangat-sangat sadis guys. Begitu pula dengan Kaori. Kaori yang mengetahui Yosuke meninggal pun ikut menangis, dan ya, mereka berdua menaruh harapan kepada Nobuaki untuk menghentikan game bajingan berak ini nih. Episode ke-6. Akhirnya sisa murid yang masih hidup hanyalah 10 orang, dan perintah raja adalah salah satu murid tersebut harus melemparkan sebuah dadu, dan yang melempar dadu diharuskan menyebut nama murid sebanyak angka dadu yang keluar guys. Pelempar dadu dan orang yang disebut namanya itu akan mendapatkan hukuman dari Osama. Wow, dari sinilah emang bener-bener game ini pembantaian banget dah. Akhirnya semua murid kelas yang tersisa pun berkumpul. Singkat cerita, setelah perdebatan yang sangat panjang, Naoya lah yang rela melempar dadu dan angka dadu yang muncul adalah angka 6. Wow, berarti Naoya ini harus memilih 6 murid yang bakalan mati, sekaligus dirinya juga akan mati guys. Sehingga sisa murid tinggal 3 orang saja, yaitu Chiemi, Nobuaki, dan juga Ria guys. Ria ini memiliki ide untuk mengalahkan Osama. Ternyata Ria sudah lama meneliti permainan ini, dimana 30 tahun yang lalu Osama Game ini pernah terjadi di sebuah desa guys. Bahkan ilmuwan meneliti bahwa game ini itu berasal dari sebuah virus yang mendapatkan perintah dari sebuah sugesti yang cukup kuat guys. Bahkan Ria berpikir kalau virus ini itu sampai bisa masuk ke sebuah jaringan internet. Solusi terakhir Ria ya memakai bug program untuk membuat sebuah antivirus yang bisa menghancurkan virus Osama. Tetapi sayangnya semua asumsi Ria itu adalah salah guys. Ternyata bug itu adalah jebakan dari Osama Game tersebut sendiri, dan Ria pun dihukum mati dengan cara dibakar oleh api. Men, cewek jenius yang sudah meneliti Osama aja masih kalah dengan game bajingan ini. Dan kata-kata terakhir Ria adalah Nobuaki dan Chiemi harus bisa melanjutkan dan mengalahkan Osama guys. Nah, untuk bagian pertama ini akan berlanjut di video yang kedua guys. Dan cerita Osama keduanya ini akan berlanjut di bagian kedua di next video guys.